setiap ada anak yang baru lahir, maka orang-orang menghanyutkan makanan ke sungai. Bagaimana pandangan Ustadz? Untuk siapa makanan itu dihanyutkan? Dan siapa yang memerintahkan? Untuk siapa? Untuk siapa pemberian itu? Kalau itu dikatakan sesembahan, untuk siapa sesembahan itu? Karena ketahuilah bahwa orang-orang di luar agama Islam melakukan hal yang sama. Sebagian mereka membawa buah-buahan, sebagian mereka membawa minuman kaleng, sebagian mereka membawa hewan yang mau menerima kebenaran walaupun dari anaknya sendiri. Berikutnya, salam. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak kembali ke dunia untuk kita. Ini riwayat-riwayat yang tidak benar. Lazimah malah, tidak ada dalil yang kuat, dalil yang sahih dan sharih dalam masalah itu. Karena jin memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia manapun, seperti apapun. Hanya satu manusia yang tidak bisa dicontoh dan diserupai oleh jin. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya Reza dari Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik akhuna Reza, barakallahu fiik. Saya mau tanyakan, di kampung saya setiap ada anak yang baru lahir, maka orang-orang menghanyutkan makanan ke sungai. Bagaimana pandangan Ustadz? Saudaraku, saudariku, untuk siapa makanan itu dihanyutkan? Dan siapa yang memerintahkan? Untuk siapa? Untuk siapa pemberian itu? Kalau itu dikatakan sesembahan, untuk siapa sesembahan itu? Kalau itu untuk Allah, butuh dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa itu diperintahkan oleh Allah, dan tidak ada dalil. Kita bisa pastikan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran yang mengatakan hanyutkan makanan di laut atau di sungai sehingga nanti anaknya berkah, anaknya menjadi anak yang terjaga, anaknya menjadi anak yang hidupnya lancar dan semacamnya. Ini sesembahan untuk siapa? Untuk siapa dipersembahkan makanan itu? Ini penting untuk ditanyakan. Karena ketahuilah bahwa orang-orang di luar agama Islam melakukan hal yang sama. Ada sesuatu yang mereka bawa ke laut untuk dihanyutkan. Ada sesuatu yang mereka bawa ke sungai untuk dihanyutkan. Dan mereka yakin dengan melakukan itu berkah datang. Bencana menjauh atau terhalangi dan semacamnya. Apakah kita akan meniru mereka? Na'udzubillahi, summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kalau orang yang melakukannya yakin bahwa ada penunggu sungai, tempat mereka akan hidup beraktivitas, tempat anak ini nanti akan hidup beraktivitas, dan sengaja diberikan ini ketika lahir supaya penjaga sungai itu menjaga dan semacamnya, ini adalah kesyirikan. Dan kalau ada orang yang tidak tahu dan mengira itu hanya kebiasaan adat istiadat dan tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa akan ada penjaga ini yang akan menjaga dan semacamnya, ini syirik kecil. Syirik di dalam hal yang tidak dengan keyakinan. Tapi kalau penuh dengan keyakinan bahwa ini adalah persembahan untuk penjaga sungai, yang anak ini akan hidup di sungai ini nanti ke depannya, karena dia masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu, di kampung itu, sehingga harus dipersembahkan kepada penjaga sungai dan semacamnya, maka ini persembahan kepada selain Allah.
Tidakkah Anda melihat orang-orang selain Allah juga membawa makanan, minuman untuk yang mereka ibadati selain Allah? Sebagian mereka membawa buah-buahan, sebagian mereka membawa minuman kaleng, sebagian mereka membawa hewan yang dipersembahkan untuk sesuatu selain Allah. Dan sebagiannya dihanyutkan di sungai, sebagian ditaruh di depan berhala mereka. Ada sesembahan diberikan, ada sesajian diberikan dalam bentuk makanan yang sudah dimasak, dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk hewan. Dan ini bahagian daripada kesyirikan, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan tauhid? Bagaimana cara menyampaikan tauhid kepada ayah yang sudah berusia 70 tahun? Selalu ana katakan, cara menyampaikan tidak bisa disebutkan. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan beraneka ragam dalam cara menyampaikan. Ya. Berdakwah, cara menyampaikan maksudnya adalah bagaimana mendakwahi. Dan manusia memiliki kemampuan yang beraneka ragam dalam cara berbicara, cara menyampaikan. Paling tidak, lihat orang tua kita sukanya apa. Kalau orang tua kita suka berdiskusi, dan kalau orang tua kita melihat ada orang yang pendapatnya lebih baik, orang tua kita ikut, silakan berdiskusi dengan orang tua kita. Namun yang seperti itu orang tua langka, minim. Orang tua yang bisa berdiskusi dengan anaknya, apalagi usia sudah lanjut seperti yang antum tanyakan. Namun tidak tertutup kemungkinan orang tua Anda adalah orang tua jenis itu, kelompok yang seperti itu, yang mau menerima kebenaran walaupun dari anaknya sendiri. Silakan berdiskusi. Tentu bekali ilmu dengan bekali diri dengan ilmu. Namun banyak orang tua yang tidak bisa diskusi dengan anaknya. Di hatinya selalu mengatakan, anakku adalah anakku, dia harus ikut perintah, bukan aku yang ikut perintah dia. Lihat kebiasaan orang tua, suka membaca, hadirkan buku-buku. Suka melihat, hadirkan tayangan-tayangan. Ya. Adapun kalau antum minta bagaimana cara menyampaikan, maka anda tidak bisa menyampaikan apapun. Karena cara menyampaikan manusia bervariasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, ana mau bertanya, ana punya kakak yang tinggal di Malaysia. Ada anak yang selalu dirasuki jin. Kata kakak saya, anaknya selalu didatangi oleh orang tua kami yang telah meninggal dan berpesan kepada kami anak-anaknya. Kakak ana sangat yakin kalau itu memang orang tua kami yang berpesan. Apakah itu termasuk syirik, Ustadz? Permainan jin. Permainan jin. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak kembali ke dunia untuk meninggalkan pesan dan yang lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kehidupan mereka di dunia ini, di belakang itu adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Di belakang itu adalah alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Dan di dalam hadis yang panjang berbicara tentang ruh setelah meninggalkan jasad, Nabi kita tercinta SAW pun menyatakan bahwa mereka ada di alam kubur, di alam barzakh,
sampai kemudian berbangkit. Maka mereka tidak kembali lagi ke dunia untuk masuk ke tubuh anaknya. Ya, adapun riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa ruh bisa kembali ke dunia, menyaksikan keluarganya, mendengarkan pembicaraan mereka, menyimak hidup mereka dan bahagia ketika mereka melihat anak cucunya bahagia dan bersedih kalau melihat anak cucunya menderita. Ini riwayat-riwayat yang tidak benar. Lazimah malah, tidak ada dalil yang kuat, dalil yang sahih dan sharih dalam masalah itu. Nah, jadi tidak benar. Ya, ini hanya permainan jin yang ngaku-ngaku orang tua kita. Walaupun dia bisa mewujudkan dirinya bagaikan orang tua kita 100%, tetap itu adalah jin. Karena jin memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia manapun, seperti apapun. Hanya satu manusia yang tidak bisa dicontoh dan diserupai oleh jin, bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yatamatsalu bi. Jin itu tidak bisa menyerupai diriku, kata Allah. Ya. Maka kalau ada yang datang menyerupai Buya Hamka, itu jin. Buya Hamka di alam barzakh. Rohnya di alam barzakh. Imma muna'am au ghairuh. Kalau ada yang datang dalam bentuk orang-orang yang dimuliakan, dihormati, ulama-ulama terdahulu, itu semua permainan jin. Walaupun dia bisa mewujudkan dirinya seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu jin, karena jin yang menyerupai itu. Ya, dan sampaikan kepada saudari Anda yang berada di negeri jiran bahwa itu adalah permainan jin yang merasuki manusia dan bukan roh orang tua kita. Roh orang tua kita tidak kembali ke dunia. Untuk sampai kepada yang namanya syirik belum, insya Allah, ya. Karena ditipu oleh jin. Insya Allah kalau dia masih mempercayai bahwa itu adalah benar, dia tertipu. Sampaikan kepada dia sedang ditipu oleh jin.